bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperang, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat korbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagia orang yang miskin tiada makanan, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, dalam pengajarannya Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini
pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan dua uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan.